Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan yang kami takdimi, dalam rangka kuliah 7 menit ini kami akan membahas hadis apabila terjadi kemaksiatan secara terang benderang, maka Allah akan memberikan bala kepada pelaku dan orang-orang pun yang tidak melakukan tidak benar. Namun perilaku orang yang soleh, yang baik, ini tidak masuk azab Allah, akan tetapi masuk ujian. Tapi kalau orang itu ahli maksiat, ini peringatan, azab dari Allah, biar tidak mengulangi perilaku kejelekannya. Kita harus memang betul hati ini bersihkan dari segala sifat-sifat yang berbeda, yang tidak sesuai dengan anjuran syariat. Kita harus istighfar. Kenapa harus istighfar? Karena dengan banyaknya kita meminta ampun kepada Allah serta mendoakan seluruh umat Muhammad di muka bumi ini, justru hal itu juga dapat mengurangi balanya Allah yang turun di muka bumi ini. Maka dengan kejadian bala ini itu karena ada sebab. Sebabnya dari apa? Dari manusia sendiri pula. Maka dari itu mari kita harus hati-hati, harus betul-betul menjaga kewajiban dan larangan. Di zaman sekarang banyak orang yang melakukan kekejian, sudah tidak banyak membaca istighfar kepada Allah, maka hal seperti itu juga akan turun mudah turunnya bala. Maka hadirin hadirat, mari kita sama-sama banyak membaca istighfar kepada Allah, karena istighfar ini salah satu jalan menuju sang ilahi Rabbil Izzah. Dengan baca istighfar maka kita dapat diampuni dosanya oleh Allah. Hadirin, suatu ketika Ummu Salamah itu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad. Satu ketika Ummu Salamah itu mendengar Rasulullah itu bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu biiqabin min 'indih. Apabila terjadi kemaksiatan secara terang-terangan umat di dalam umatku, maka Allah akan memberikan azab. Itu akan memberikan azab semuanya. Bukan hanya saja orang yang melakukan kemaksiatan, orang soleh pun itu kena imbasnya. Maka hadirin hadirat, mari kita wanti-wanti, mari kita jauhi kemaksiatan, dari zina, dari zina, dari pekerjaan-pekerjaan yang menentang syariat, yang keluar daripada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari judi dan lain sebagainya. Apa kemaksiatan sudah terang benderang, sudah dibiarkan, maka itu azab yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasalatin Nabi Ummu Salamah faqalat, Ummu Salamah bertanya kepada Rasul. Faqalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ama fihim nasun salihun, bukankah pada saat itu tidak ada orang soleh ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, ala iya, ada di situ orang soleh. Wa qalat, akhirnya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi lagi,
kaifa yasna'u bihim, bagaimana terjadi dengannya? Qala Rasulullah, yusibuhum ma asaban nas, Allah memberikan musibah kepadanya ma asaban nas, juga apa yang menimpa pada manusia, yang menimpa pada manusia. Tapi dalam riwayat Imam Muslim disebutkan tsumma yusiruna maghfiratan minallahi wa ridwana. Itu riwayat Imam Muslim. Bahwasan yang menimpa kepada orang yang soleh pada saat itu merupakan maghfiratan min indillahi wa ridwan. Ini merupakan ampunan dan kasih sayang Allah kepadanya. Ini bedanya. Meski pada saat itu ada orang yang soleh kena wabah, ada orang yang jelek kena wabah, itu ada perbedaan. Bagi orang yang selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu merupakan bala. Tetapi jika yang terjadi itu kepada orang yang soleh, itu namanya ujian dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah kelak nanti di hari kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengingat pada diri kita bahwasan diri kita juga banyak melakukan dosa. Mudah-mudahan apa yang kita pernah lakukan, sekecil apapun dosa itu dan sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Pengampunan Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Maka dalam Al-Quran disebutkan innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu banyak mengampuni. Hadirin hadirat rahimakumullah, cukup inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan dari diri kita supaya kita jauh dari melakukan kemaksiatan, mengingat pada diri kita yang jauh dari kebaikan. Mudah-mudahan kita didekatkan dengan perbuatan amal. Hadirin dan hadirin yang kami hormati dan kami tadimi, apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.